Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sabila. Sesuai dengan judul presentasi kelompok kami ini, di sini ada pemikiran adaptif dan integrate semiotik dari dunia Arab berdasarkan pemikiran Muhammad Al-Qaun dan Nazir Abu Zaid. Nah, untuk itu saya di sini akan mengulas sedikit tentang biografi Muhammad Al-Qaun. Nah, beliau ini merupakan seorang intelektual yang lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 di Kabilia, Aljazair. Nah, dia ini seorang intelektual yang pertama kali mengarahkan pemikirannya pada pembaca di Barat dan juga orang-orang yang hidup di wilayah mayoritas Islam. Kebanyakan dia tuh membuat tulisan berbahasa Perancis yang kemudian ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya. Karena seperti yang artikel yang saya baca, dia ini memiliki keahlian atau kemampuan di bidang bahasa, terlebih lagi bahasa Arab. Karena dia menganggap bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa keagamaan yang sifatnya tertulis. Nah, selanjutnya dia juga sebagai salah satu tokoh di antara banyaknya pemikir atau tokoh Muslim yang memberikan tawaran dalam metodologi penafsiran dalam Al-Quran. Sementara itu, teori-teori yang muncul dalam hal penafsiran Al-Quran juga sangat kaya kan. Nah, sementara Muhammad Al-Qaun ini menawarkan kajian dalam pemikirannya yang sangat berani dalam menafsirkan atau pembacaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Dia ini secara radikal, Al-Qaun mempersoalkan kembali esensi wahyu yang ada di dalam Al-Quran, kalam Allah yang sifatnya itu transenden dalam wacana atau wahyu yang perwujudan kalam tersebut di dataran imanen. Nah, mungkin itu saja biografi singkat Muhammad Al-Qaun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang konsep pemikiran Muhammad Al-Qaun itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan semiotika menurut Muhammad Al-Qaun dan Nazir Abu Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sabila. Sesuai dengan judul presentasi kelompok kami ini, di sini ada pemikiran adaptif dan integrate semiotik dari dunia Arab berdasarkan pemikiran Muhammad Al-Qaun dan Nazir Abu Zaid. Nah, untuk itu saya di sini akan mengulas sedikit tentang biografi Muhammad Al-Qaun. Nah, beliau ini merupakan seorang intelektual yang lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 di Kabilia, Aljazair. Nah, dia ini seorang intelektual yang pertama kali mengarahkan pemikirannya pada pembaca di Barat dan juga orang-orang yang hidup di wilayah mayoritas Islam. Kebanyakan dia tuh membuat tulisan berbahasa Perancis yang kemudian ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya. Karena seperti yang artikel yang saya baca, dia ini memiliki keahlian atau kemampuan di bidang bahasa, terlebih lagi bahasa Arab. Karena dia menganggap bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa keagamaan yang sifatnya tertulis. Nah, selanjutnya dia juga sebagai salah satu tokoh di antara banyaknya pemikir atau tokoh Muslim yang memberikan tawaran dalam metodologi penafsiran dalam Al-Quran. Sementara itu, teori-teori yang muncul dalam hal penafsiran Al-Quran juga sangat kaya kan. Nah, sementara Muhammad Al-Qaun ini menawarkan kajian dalam pemikirannya yang sangat berani dalam menafsirkan atau pembacaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Dia ini secara radikal, Al-Qaun mempersoalkan kembali esensi wahyu yang ada di dalam Al-Quran, kalam Allah yang sifatnya itu transenden dalam wacana atau wahyu yang perwujudan kalam tersebut di dataran imanen. Nah, mungkin itu saja biografi singkat Muhammad Al-Qaun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya
tentang konsep pemikiran Muhammad Arqon itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Arqon. Studi Muhammad Arqon atas teks Al-Quran adalah untuk mencari makna lain yang tersembunyi di sana. Maka rekonstruksi atau konteks itu akan mengikuti rekonstruksi teks. Beliau menafsirkan Al-Quran bukan dari tradisi Islam, tetapi menggunakan metodologi Barat. Metode interpretasi Muhammad Arqon yang pertama yaitu historis antropologis. Dalam bukunya Tarikhiyat al-Fikr al-Arabi al-Islami, historisisme berperan sebagai metode rekonstruksi makna lewat penghapusan relevansi antara teks dengan konteks. Fenomena sosial budaya dilihat lewat perspektif historis. Masa lalu harus dilihat menurut strata historikalnya. Mencari historis harus dibatasi menurut runtutan kronologis dan fakta-fakta nyata. Nah, jika metode ini diaplikasikan ke atas teks agama, yang dibutuhkan adalah makna-makna baru yang secara potensial bersemayam dalam teks-teks tersebut. Muhammad Arqon membedakan tradisi menjadi tradisi dengan huruf T besar dan tradisi dengan huruf T kecil. Tradisi dengan huruf T besar yaitu tradisi yang transenden yang selalu dipahami dan dipersepsikan sebagai tradisi ideal yang datang dari Tuhan dan tidak dapat diubah-ubah oleh kejadian historis. Sifatnya abadi dan absolut. Kemudian tradisi dengan huruf T kecil dibentuk oleh sejarah dan budaya manusia, baik yang merupakan warisan turun-temurun sepanjang sejarah kehidupan atau penafsiran manusia atas wahyu Tuhan lewat teks-teks kitab suci. Nah, Muhammad Arqon sendiri lebih cenderung kepada tradisi dengan huruf T kecil. Membaca tradisi atau turats adalah membaca seluruh jenis teks dan harus dibaca lewat kerangka sejarah. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi teks tersebut di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi. Ajaran-ajaran agama yang berasal dari teks suci tersebut harus selalu sesuai dan tidak bertentangan dengan segala keadaan. Dalam hal ini, Arqon terkesan ingin memaksakan Al-Quran untuk menjadi perkembangan zaman, bukan Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk sepanjang zaman. Metode yang kedua yaitu metode linguistik semiotika. Muhammad Arqon terinspirasi oleh Ferdinand de Saussure yang mengatakan bahwa dalam bahasa, dalam language, terdapat dikotomi antara parole dan langue. Parole adalah bagian dari bahasa yang sepenuhnya individual, sedangkan langue adalah suatu sistem kode yang diketahui dan disepakati bersama di antara pemakai bahasa tersebut. Al-Quran yang bisa disentuh oleh manusia sebenarnya hanya sisi lain dari wahyu Tuhan. Karena sifatnya yang tak terbatas dan transenden, manusia tidak mungkin mampu menyentuh parol Tuhan. Di samping itu, parol Tuhan sebab keunikannya manusia tidak akan mampu menggapainya. Arqon menyebutkan ada 3 tingkatan pemaknaan wahyu. Wahyu sebagai parol, firman, sabda, dan kalam Allah yang transenden dan tak terbatas atau infinite. Kemudian wahyu dalam sejarah yang menunjuk pada realitas firman Allah sebagaimana diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad selama lebih dari 20 tahun. Kemudian wahyu dalam bentuk korpus resmi tertutup atau wahyu yang sudah tertulis dalam mushaf dengan huruf dan berbagai tanda baca yang ada di dalamnya. Ini merupakan rekaman dari langue Tuhan yang menyejarah pada tingkat kedua tadi. Metode ketiga adalah metode teologis religius. Menurut Arqon, jika seseorang terus menganggap Al-Quran sebagai sebuah teks dari Tuhan secara transendental, orang akan hanya berakhir pada masalah-masalah yang lebih bersifat teologis. Arqon menolak keyakinan secara umum bahwa Islam tidak memisahkan spiritual dengan duniawi dengan meyakinkan para pembacanya bahwa sekularilisme berakar dari Islam. Nah, yang berikutnya cara baca Al-Quran menurut Arqon. Tahap analisis yang pertama yaitu tahap analisis linguistik kritis, yaitu mengenal tanda-tanda bahasa seperti determinan, isim ma'rifah, kata ganti orang, pronominan atau domir, sistem kerja kata kerja, fi'il, sistem kata benda, isim, dan struktur sintaksis. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap analisis hubungan kritis.
yaitu mempostulatkan adanya petanda akhir, signify the near, dengan cara eksplorasi historis dan eksplorasi antropologis. Nah, eksplorasi historis bertujuan membaca kembali salah satu khazanah tafsir klasik dan mencari petanda terakhir di dalamnya. Sedangkan eksplorasi antropologis dilakukan dengan cara mencari petanda akhir lewat teori-teori tentang mitos yang memperlihatkan bagaimana bahasa dipakai untuk berbagai simbol. Saya akan menjelaskan tentang biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid dilahirkan di Tanta, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Beliau dilahirkan di keluarga yang taat beragama. Maka dari itu, sejak kecil ia sudah akrab tentang agama. Nasr Hamid Abu Zaid juga seorang qori dan juga hafid. Bahkan sejak usia 8 tahun, dia mampu menceritakan isi tentang Al-Quran. Pada tahun 1968, Nasr kuliah di jurusan Sastra dan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa Universitas Kairo. Dari situlah awal mula Nasr Hamid menunjukkan bakatnya pada bidang ilmu bahasa dan sastra. Juga mampu membuat sebuah pembacaan baru dalam studi Quran dengan menggunakan pendekatan linguistik. Hamid banyak menghasilkan karya dalam bidang studi Islam, baik pemikiran tentang Islam maupun studi Al-Quran. Beberapa dari karya-karyanya menjadi kontroversial karena banyak pandangan-pandangan Nasr yang dianggap melenceng dari prinsip Islam. Salah satu contohnya adalah Mafhum An-Nas dirasa fi ulum Al-Quran. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Al-Quran adalah sebuah produk budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Fatahira, saya akan menjelaskan tentang paradigma penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, yang pertama, pemikiran paradigma penafsiran tentang Al-Quran yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid berangkat dari pemahaman tentang hakikat teks Al-Quran. Hal ini berkaitan dengan perdebatan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai hakikat Al-Quran. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran bukanlah sifat, melainkan perbuatan Tuhan. Sedangkan menurut Asy'ariyah, Al-Quran merupakan sifat Tuhan, sehingga sifatnya kekal. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid sendiri lebih cenderung kepada Mu'tazilah, di mana kemudian memunculkan pemahaman bahwa Al-Quran merupakan fenomena historis dengan konteks yang spesifik. Nah, selanjutnya, kemudian hal ini berimplikasi pada 3 hal. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah teks linguistik, kultural, dan historis, karena bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya dan sejarah. Kemudian, teks dikaji menggunakan pendekatan aspek kultural dan historis. Yang ketiga, titik berangkat bukan dari keimanan, tapi berdasarkan objektivitas keilmuan. Sehingga baik muslim maupun non-muslim dapat memberikan kontribusi kepada studi Al-Quran. Paling tidak bahwa Al-Quran tidak dianggap sebagai sebuah kitab yang sifatnya historis ataupun ahistoris ataupun mitologis. Selanjutnya, dari ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Karenanya paradigma besar dari konsep yang ditawarkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid adalah teks Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari realitas budaya dan masyarakat ketika teks Al-Quran itu diturunkan. Oleh karena itu, Nasr Hamid menganggap Al-Quran sebagai produk budaya. Hal ini berarti bahwa segala aspek dalam Al-Quran, baik itu aspek bahasa, aspek hukum, maupun aspek yang lainnya tidak lepas dari realitas budaya pada saat itu. Selanjutnya, terlepas dari perdebatan mengenai istilah produk budaya,
Istilah ini pada intinya bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab dan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial pada saat Al-Quran diturunkan, dan bahasa itu merepresentasikan sistem tanda dalam struktur budaya secara umum. Kemudian maka menurut Nasr Hamid Abu Zaid diperlukan suatu metodologi baru, yaitu membaca Al-Quran dengan melihat aspek sosiokultural dan pendekatan kebahasaan atau linguistik, al-manhaj al-tahlil al-lugawi, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, Nasr Hamid sendiri merujuk kepada teori E.D. Hirsch tentang makna dan signifikansi. Makna menurut Nasr Hamid adalah makna yang direpresentasikan oleh teks, sedang bersifat statis dan melihat makna secara historis. Kemudian signifikansi, yaitu apa yang muncul dalam hubungan antara makna dan pembaca. Sifatnya dinamis dan mengaitkan Al-Quran dengan realitas kekinian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan coba menjelaskan tentang metode penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Berangkat dari paradigma di atas, bahwa Al-Quran adalah sebuah teks kebahasaan dan realitas yang berperan dalam membentuk teks itu. Maka, Nasr Hamid mencoba merumuskan sebuah metodologi yang akan mengungkapkan makna asli atau makna dalam Al-Quran yang kemudian akan melahirkan sebuah makna baru yang disebut dengan magza. Sebagai landasan metodologi yang dibangun, ia membedakan antara konsep tafsir dan ta'wil. Tafsir memiliki pengertian menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui yang bisa diketahui karena adanya media tafsirah. Sedangkan ta'wil adalah kembali ke asal-usul sesuatu untuk mengungkap makna dan magza. Makna merupakan dalalah yang dibangun berdasarkan gramatikal teks, sehingga makna yang dihasilkan adalah makna-makna gramatik. Sedangkan magza menunjukkan pada makna dalam konteks sosiohistoris. Dalam proses penafsiran, kedua hal ini sangat berhubungan kuat satu sama lain. Magza selalu mengikuti makna, begitupun sebaliknya. Penafsiran Al-Quran sebagai teks bahasa tidak digali hanya dengan menganalisis bahasa secara inheren. Bagaimanapun juga, teks Al-Quran turun bukan dalam masyarakat yang sama sekali tidak memiliki budaya. Paling tidak, keberadaan asbab al-nuzul merupakan bukti bahwa Al-Quran telah merespon terhadap kondisi masyarakat saat itu. Oleh karena itu, bagi Nasr Hamid, persoalan konteks budaya secara luas atau asbabun nuzul makro yang saat itu berkembang merupakan persoalan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan demikian, konteks pada saat Al-Quran diturunkan adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dilihat oleh seorang penafsir. Hal ini untuk melihat hal yang substantif di dalam teks atau ideal moral menurut Fazlur Rahman. Perbedaan konteks dan metode melahirkan pemahaman yang beragam seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, pemahaman generasi muslim pertama terhadap pesan teks tidak dianggap sebagai pemahaman yang final dan absolut. Bahasa Al-Quran pada dasarnya sama dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa selalu mengalami perkembangan secara dinamis, yang mengalami proses secara terus-menerus. Hal ini berarti teks memiliki makna yang berkembang menjadi signifikasi, atau dengan kata lain, akan selalu terjadi produksi makna. Dinamika makna teks tersebut membuat kemungkinan-kemungkinan untuk menafsirkan teks itu secara terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses interpretasi tidak akan pernah berakhir dan reinterpretasi akan selalu terjadi di sepanjang masa. Dalam membangun teori penafsirannya, Nasr Hamid sangat memandang penting persoalan tentang konteks dalam memproduksi makna. Menurutnya, di dalam Al-Quran terdapat beberapa level konteks, di antaranya ialah konteks sosiokultural, konteks eksternal, internal, linguistik, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Penggalian makna hanya dengan menggunakan atau memenuhi kelima konteks ini sudah cukup. Pandangan Nasr Hamid ini pada dasarnya sama dengan kerangka teori yang dibangun dalam semiotika. Nah, sebagai
langkah-langkah penafsirannya yang digunakan oleh metode Hamid ini, kita bisa lihat ada yang pertama, menganalisa struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya. Kemudian yang kedua, menentukan tingkatan makna teks, kemudian menentukan makna asli teks, kemudian menentukan makna signifikasi, kemudian yang terakhir, mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Sekian tentang penjelasan metode. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rahmatullah Darmawan dari kelas 3F. Akan menerangkan tentang analisis semiotika dari Muhammad Arkhon. Dalam studi ini, Arkhon atas teks Al-Quran yaitu untuk mencari makna yang lain yang tersembunyi di dalam sana, dalam teks tersebut. Maka untuk menuju rekonstruksi atau konteks harus ada dekonstruksi atau sebuah teks. Arkhon termasuk intelektual muslim yang sangat berani dalam menafsirkan Al-Quran, bukan dari tradisi Islam, tetapi menggunakan metodologi Barat. Adapun metode yang digunakan Arkhon adalah pertama yaitu historis antropologis, yang kedua adalah linguistik semiotika, dan yang ketiga adalah teologis religius. Nah, dalam analisis Arkhon pada surat Al-Fatihah dalam Al-Quran, beliau menggunakan metode linguistik semiotika, yaitu secara semiotis terjadi perubahan dari Al-Quran sebagai perol menjadi teks sebagai language. Menurut Arkhon, seharusnya saat ini umat Islam dapat menghayati Al-Quran sebagai perol, meski saat ini ia sudah dalam bentuk teks. Untuk itu Arkhon menawarkan cara baca qiraah atau khusus, yakni strategi qiraah yang memproduksi makna sebanyak-banyaknya dengan jalan mengenal dan akrab dengan tanda-tanda dan simbol-simbol, baik berupa kata, kalimat, maupun tanda bahasa. Ada 3 tahap, yaitu tahap pertama sebagai analisis linguistik kritis, di mana unsur-unsur seperti determinan atau isim ma'rifah atau kata ganti orang, pronominan, dan damir, sistem kerja kata atau fi'il, dan sistem kata benda atau isim, dan struktur sintaksis. Berikut contoh yang kalimat yang dibuat Arkhon. Terdapat 4 leksis atau wahdat li al-qiraat al-qaidiyah dan 7 predikat atau lafaz ikbariyah. Bisa dilihat? Tidak bisa? Tidak bisa, ya udah, tidak apa-apa, saya bacakan. Untuk leksisnya, yang pertama ada Bismillah, yang kedua ada Alhamdu, yang ketiga ada Iya kana budua iya kana stain, yang keempat Ihdinas syiratal mustaqim. Lalu predikatnya yang ketujuh itu, yang pertama ada Ar-Rahmanir Rahim, yang kedua Robbil Alamin, yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yang keempat Maliki Yaumiddin, yang kelima Syiratal Ladzina An'amta Alaihim, yang keenam Ghairil Maghdubi Alaihim, dan yang ketujuh Waladdolin. Nah, pada tahap hubungan krisis yang kedua, yaitu untuk mencari petanda akhir, perlu ditempuh dengan 2 cara, yaitu eksplorasi historis dan eksplorasi antropologis. Eksplorasi historis bertujuan membaca kembali salah satu khazanah tafsir klasik dan mencari petanda terakhir di dalamnya. Sedangkan eksplorasi antropologis dilakukan dengan cara mencari petanda akhir lewat teori-teori tentang mitos yang memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk berbagai simbol. Di sini ada 7 yang ditemukan oleh Arkhon, yaitu yang pertama
eh, bab al-zikr atau pintu zikir, pengingatan nama Allah pada kata Ar-Rahmanir-Rahim dan Bismillah. Yang kedua, ada bab al-syukur atau pintu syukur pada kalimat Rabbil Alamin dan Alhamdu. Yang ketiga ada bab al-roja, yaitu pintu harapan, terlihat pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat adalah bab al-khauf atau pintu ketakutan, terlihat pada kalimat Malik Yaumiddin. Yang kelima, bab al-ikhlas atau pintu ikhlas, terlihat pada kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang keenam, ada bab al-du'a wa al-tadaru atau pintu doa pengharapan pada kata ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, yang terakhir, bab al-iktida wa al-ihtida atau pintu keteladanan dan bimbingan, terdapat pada kalimat walad dolin dan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Untuk membaca tafsir Al-Razi tersebut, Arkon memberikan 5 macam metode yang meliputi kode linguistik, kode keagamaan, kode simbolis, kode kultural, dan kode analogis. Dan di antara kode-kode itu, yang terpenting adalah kode analogis karena dapat mempersatukan seluruh atau kelima kode di atas untuk memahami petanda terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Muhammad Gufron dari kelas 7F akan melanjutkan penjelasan hasil analisis dari Rifki Rahmatullah. Bila diperhatikan, tujuan pemikirannya adalah upaya untuk menciptakan pemikiran Islami yang menggabungkan rasionalitas modern dan kritis di dunia barat, serta angan-angan sosial di dunia timur. Sikapnya ini disampingkan menolak pemikiran beku yang berkembang di dunia Islam. Juga dimaksudkan untuk menolak sikap positifis dan saintis di dunia barat. Dengan mengambil contoh surat Al-Fatihah, Arkon menjelaskan 3 tata cara pembacaan atau penafsiran yang menurutnya dipandang sahih. 1. Tata cara liturgis. Bagi kesadaran muslim, hal ini merupakan satu-satunya tata cara yang absah. Mengulang berbagai kata-kata suci dari Al-Fatihah berarti mengaktualisasikan momentum awal di mana Nabi Muhammad SAW mengujarkannya pertama kali. Yang kedua, tata cara eksegetis. Tata cara eksegetis. Tata cara ini merupakan penafsiran yang telah diikuti oleh orang-orang beriman sejak mereka mengetahui ujaran pertama, sehingga mereka telah menghasilkan suatu khazanah yang kaya. Adapun tata cara ketiga dikualifikasikan linguistik kritis. Yang terakhir itu tata cara linguistik, karena bertujuan dalam segala batas kemungkinannya untuk menampilkan berbagai nilai linguistik naskah yang khas, namun juga bersifat kritis dalam pengertian dan dalam semangat kita hanya menyangkut suatu nilai heuristik. Arkon mengakui bahwa Al-Quran sebagaimana Bible dan Injil merupakan naskah-naskah yang harus dibaca dalam suatu semangat penelitian, karena semua naskah itu dapat mendorong berbagai kemajuan yang menentukan dalam kesadaran manusia. Selanjutnya itu analisis metode penafsiran Muhammad Arkon. Dalam setiap analisis atau setiap penemuan pasti ada pro dan kontra atau kritik, yang mana negatif atau yang positif. Pemikirannya tidak akan lahir begitu saja, akan tetapi lahir dari sebuah proses panjang yang penuh liku. Demikian halnya dengan ide di liberal Arkon yang notabene mendapat kritikan berbagai pihak, baik dari para orientalis maupun kalangan muslim. Pada analisa ini akan dijelaskan
kritik-kritik yang dilontarkan oleh para pemikir terhadap Arkon. Yang pertama, pemikiran menurut menurut Adin Arnas bahwa pada level ini di luar jangkauan manusia, Muhammad Arkon mengakui kebenaran al-Kitab hanya pada Tuhan sendiri. Ia juga mengakui kebenaran dan kredibilitas bentuk lisan Al-Quran, tetapi bentuk itu sudah hilang selamanya dan tidak mungkin ditemukan kembali. Jadi pendekatan historisitas yang diterapkan Arkon justru mengiringi kepada suatu yang ahistoris. Mencari kebenaran dalam Al-Quran dengan menggunakan hermeneutik Arkon merupakan sebuah gagasan yang mengada-ngada atau utopis. Selanjutnya, penggunaan yang berlebihan berbagai terminologi asing dan terminologi baru lainnya yang tidak semestinya, banyaknya pengulangan, kontradiksi, dan ambiguitas menjadikan tulisan Arkon tidak ramah, khususnya untuk banyak intelektual muslim. Bagi pembaca yang tidak memahami semiotika, paparan Arkon ini tampak seperti matematika, bukan analisa teks. Di samping itu, Abdul Qadir Husain Salihu melihat Arkon sebagai seorang pemikir yang memberikan perhatian pada pentingnya metodologi dalam kajian Al-Quran. Arkon secara energik menyarankan penggunaan metodologi multidisipliner untuk Al-Quran, termasuk ilmu sejarah, ilmu sosial, psikologis, antropologi, linguistik, dan semiotika. Hal ini dapat menjadi sebuah pengharapan positif terhadap Al-Quran sebagai petunjuk dalam segala lini kehidupan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan diskusi hari ini. Arkon merupakan intelek Islam yang berani menafsirkan Al-Quran menggunakan metodologi Barat. Muhammad Arkon dalam teori semiotikanya mengadopsi teori dari tokoh semiotika Prancis yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand mengatakan bahwa bahasa secara umum ditunjukkan dengan istilah langue en parole. Arkon menganggap bahwa Al-Quran yang bisa disentuh oleh manusia sebenarnya hanya sisi lang dari wahyu Tuhan. Karena sifatnya yang tak terbatas dan transenden, manusia tidak mampu menyentuh parole Tuhan. Seperti juga keunikan bahasa individu manusia, siapapun yang lain dari diri tersebut tidak mengetahui makna sebenarnya. Oleh karena itu, pengaruh semiotika Ferdinand de Saussure ini dibawa oleh Arkon dengan mengklasifikasi tingkatan-tingkatan pemaknaan atas wahyu untuk mengetahui posisi Al-Quran yang kita pegang saat ini. Untuk itu, Arkon menawarkan cara baca khusus, yakni strategi qiraah yang memproduksi makna sebanyak-banyaknya dengan jalan mengenal dan akrab dengan tanda-tanda dan simbol-simbol, baik berupa kata, kalimat, maupun tanda bahasa. Karena Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab, maka tanda-tanda bahasa yang perlu dicermati adalah tanda-tanda bahasa Arab. Sedangkan paradigma penafsiran Al-Quran yang dikembangkan oleh Nasr berangkat dari pemahaman tentang hakikat teks Al-Quran. Hal ini berimplikasi pada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran adalah sebuah teks dan lebih khususnya teks linguistik. Kedua, teks haruslah dikaji dengan menggunakan pendekatan linguistik dan sastra yang memperhatikan aspek-aspek kultural dan historisitas teks. Dan yang ketiga adalah titik berangkatnya bukan keimanan, namun objektivitas keilmuan. Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Karenanya, paradigma besar dari konsep yang ditawarkan oleh Nasr adalah teks Al-Quran yang tidak bisa dilepaskan dari realitas dan budaya masyarakat ketika Al-Quran tersebut diturunkan. Hal ini berarti bahwa segala aspek dalam Al-Quran, baik bahasa, hukum-hukum, maupun aspek-aspek yang lainnya tidak lepas dari realitas budaya pada saat itu. Makna menurut Nasr Hamid adalah makna yang direpresentasikan oleh teks dan signifikasi dari apa yang muncul dalam hubungan antara makna dan pembaca. Makna bersifat statis dan
frekuensi, sifatnya dinamis sesuai dengan konteks yang mengitarinya. Makna digunakan untuk melihat makna historis atau makna awal kosakata Al-Quran, dan signifikasi digunakan untuk mengaitkan Al-Quran dengan realitas kekinian untuk menjadikan Al-Quran sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.